Selamat malam pemirsa, Anda mengikuti NTV Prime. Saatnya sekarang kita simak NTV Prime Dialog. Saya Doni De Keizer. Agak-agak di luar dugaan. Presiden Prabowo Subianto memberi nama kabinetnya sebagai Kabinet Merah Putih. Sebagian ada yang terbelalak, kaget, dan banyak juga yang bertanya-tanya. Tapi sebuah kabinet pemirsa tentunya adalah sebuah infrastruktur yang diperlukan oleh kepala negara untuk menerjemahkan program-program kerjanya demi mencapai target yang sudah dipancangkan oleh pemerintahannya. Kali ini Kabinet Merah Putih bisa dikatakan super jumbo, berkekuatan 109 orang. Ada menteri, wakil menteri, hingga kepala badan. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo dengan Kabinet Merah Putih ini? Apakah Merah Putih sudah tergambar dalam Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka? Kami menghadirkan narasumber di studio. Yang pertama, pakar komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Nyarwi Ahmad, dan juga mantan anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Muhammad Sirot. Selamat bergabung, Mas Sirot, apa kabar? Baik. Terima kasih, Mas Nyarwi. Baik, dan orang Jogja ke Jakarta. diwawancara orang Jogja. Sama Jogja ya. Tapi saya meminta pendapat Mas Nyarwi dulu soal nama Merah Putih. Komentarnya apa? Ya, saya lihat begini, ini di luar dugaan ya, karena kan kalau orang kan selalu duga-duga ya, ini kok kabinet Pak Prabowo rencananya diperbesar dulu, kan awalnya dari 34, kemudian muncul angka ini 2 kali lipat, tapi kira-kira ya sekitar 44 atau bahkan bengkak 48 akhirnya kan gitu. Karena Menko ada 7 kan gitu. Betul. Terbanyak dalam sejarah ya? Ya itu satu, terus yang kedua wamennya ditambah kan gitu. Maka kita terbelalak dengan jumlah wamen kan. Jumlah wamen kan lebih besar dari jumlah menterinya otomatis kan gitu. Sehingga total tadi itu 109 ya kalau nggak salah. Nah bahkan biasanya kan kalau kabinet bekerja itu kan biasanya orang lihatnya 100 hari. Ya kan dilihat pas toh satu menteri 1 hari. Nah itu tadi waktu saya guyon ini lebih gampang sebenarnya Pak Prabowo. Kenapa? Karena 100 hari tiap menteri ngomong satu-satu aja dengan wamennya udah menjelaskan kinerjanya, pasti kan orang akan melihat kan kira-kira gitu. Tapi jangan lihatnya ke situ Mas. Artinya kita harus berprasangka baik di awal. Nggak bisa menilai kalau belum 100 hari. Artinya kalau kendaraan itu kan bahan bakarnya full, benar nggak? Kalau baterai handphone itu sampai 100 gitu loh, 100% gitu. Tapi nama itu sendiri menurut Anda bagaimana untuk di awal sepanjang sejarah Republik Indonesia belum pernah ada nama Kabinet Merah Putih? Ya, kalau ini mengingatkan kita fase 45. Ini seperti kabinet masa revolusi kemerdekaan atau masa perjuangan. Ya. Tapi kalau saya simak dari pidato Pak Prabowo ya, ketika awal-awal setelah diangkat sumpah janjinya itu kan banyak ditekankan. Bayangkan kritiknya itu pertama ucapan terima kasih kepada rakyat. Betul. Ya, ketika revolusi masa perjuangan yang ngasih makan siapa sih? Rakyat. Para tentara pejuang, rakyat kan gitu, petani kan gitu, yang menanam ini dan itu kan gitu. Karena negara waktu itu belum eksis, belum kuat, apalagi ada APBN kan nggak ada waktu itu kan. Nah terus yang kedua ya dia minta elit ini harus bekerja untuk rakyat. Jadi pidatonya itu sangat populis sekali sesungguhnya. Tetapi di balik itu saya lihat ada mimpi besar. Indonesia itu harus mampu menjadi lumbung pangan ya, bukan hanya ini tapi lumbung pangan dunia bahkan. Ya bayangkan gitu. Walaupun itu sebenarnya masuk akal dengan geografis Indonesia loh ya. Kalau kita pernah hidup di luar negeri dengan berbagai kesulitan ya, alam ya, terutama misalnya posisi geografis dunia kita itu luar biasa strategis gitu. Surga di muka bumi. Surga di muka bumi kan gitu. Artinya itu bukan mimpi, itu visi. Itu visi kan gitu. Nah, untuk bisa mewujudkan visi itu dan itu kan ibarat dalam teori leadership communication. Pemimpin harus memberikan visi yang besar. Nah, visi itu harus dikasih value. Betul. Value itu landasannya adalah landasan yang membuat para orang-orang ini itu bisa bekerja diarahkan ke sana. Nah, semangat Merah Putih ini saya lihat. Nah, cuma pertanyaannya ya. Kok ada cuma? Ada dong kan gitu. Apakah gitu ya semua para menteri gitu yang dan wamen juga yang kemudian direkrut Pak Prabowo itu benar-benar punya spirit ini apa tidak? Spirit Merah Putih. Iya, Merah Putih itu apa enggak? Terus yang kedua gitu ya. Pak Prabowo pasti ada lah ya. Kalau sebagai itu seorang prajurit Jenderal yakin. TNI dia pasti Merah Putih dengan kan. Backgroundnya gitu ya, sebagai prajurit lama di Kopassus ya, dengan budaya komando Kopassus yang seperti itu. Belum lagi misalnya ini pejuang dalam arti di militer kan di masa itu. Nah kemudian di masa reformasi dia berjuang mendirikan partai politik. Betul. Jatuh bangun, pemilu berapa kali kan gitu. Ini baru
menjadi pemenang. Iya. Artinya jangan lupa pengusaha juga. ya pengusaha juga mental datangnya. entrepreneurship-nya sudah teruji. Itu satu. Dan pengusaha di masa krisis pasca reformasi juga Iya, loh ya. iya. Nah itu kan tidak mudah gitu loh dengan berbagai tekanan politik dan lain-lain. Nah saya mau mengatakan semangat merah putih ini juga tertanam nggak di semua Menteri-menteri. para menteri-menterinya itu. Makanya Oke. saya tidak heran kemarin ada audisi itu dilanjutkan pembekalan. Habis pembekalan katanya mau dibawa ke Akmil kan. Nah kan gitu. Kita tanya Ordal. Orang dalam ini. Ini yang jadi think tank-nya sejak masa kampanye dulu ini. Jangan-jangan ide dia nih. Emang dari dulu pernah kepikiran nggak sih nama kabinet kalau nanti jadi akan merah putih atau seperti apa kira-kira, Mas? Ya dulu kita taunya berjuang dulu kan, menang dulu. Tapi semangatnya merah putih. Ya, saya kira itu kan ada saran-saran dari ketum-ketum koalisi ya, yang saya dengar dari Pak Prabowo. Kalau saya boleh menafsirkan sedikit ya, Mas Iya, Don. iya. Mungkin dari sisi internal betul, itu perspektifnya semangat, ya kan. Tapi kalau dari luar itu kan kita nih menghadapi geopolitis yang tidak baik-baik saja gitu ya, Pak. Iya. Jadi menurut saya ini dua sisi. Untuk penyemangat, framework kerja yang benar gitu, satu visi. Yang kedua juga negara lain melihatnya, oh ini sudah kompak nih ya, nation gitu. Tujuannya ya untuk NKRI gitu. Iya, Saya iya. sih melihat situ aja. Dan mungkin yang satu sisinya dari sisi visual ya. Sekarang ini kan kalau bola ya, kan lagi trending ini Indonesia nih. PSSI lagi bagus prestasinya kan. Iya. Kita kayak punya musuh bersama nih. Dicurangin wasit Bahrain gitu ya. Ya kan bendera merah putih. Saya lihat di TikTok itu, wah, sampai presiden AFC atau presiden FIFA ya, itu muji-muji loh. Wah ini bola itu passion gitu kan. Itu bendera merah putih. Football is Ya. religion Ya, in Indonesia. itu. Mungkin dari situ juga visualnya ada gitu. Kan kalau kabinet sebelumnya kan kabinet kerja apa gitu. Tapi ini benar-benar merah putih ini kan kita ngebayanginnya bendera gitu. Iya. Tapi sebenarnya secara histori, filosofis dan apapun aspek yang kita diskusikan, merah putih ini tidak bisa lepas dari perjalanan sejarah Indonesia dari zaman belum Republik Indonesia kan. Bagaimana para pendahulu kita kemudian akhirnya bersepakat memilih simbol merah dan putih sebagai simbol pemersatu, ada di bendera dan seterusnya. iya. Artinya menurut Anda, apakah Pak Prabowo itu sebenarnya ingin merangkum kembali energi semangat dari zaman dulu, kita itu satu, Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Nah, direpresentasikan dengan warna merah berani, putih suci. Gimana? Saya kira ada betulnya tuh. Jadi tidak ahistoris ya. Pak Prabowo melihat sejarah kita yang Iya. berdarah-darah kan. Kalau kita datang ke Menhan, saya kebetulan ikut kursus yang disiapkan itu oleh Pak Prabowo. Pantes Angkatan kali- jaketnya beda nih. Sebentar kasih tunjuk pemirsa dulu. Enggak. Sudah ada merah putih, ya kan? Sudah. Nah, ini dari teman. Ya, tapi jangan terlalu mundur nanti. Iya. Jadi banyak ornamen-ornamen atau jejak sejarah ya, perjuangan bangsa dari para pahlawan gitu kan dipasang misalnya. Terus ada Iya, pahlawan-pahlawan foto-fotonya ya, gitu iya. kan. Ya setiap saat selagi beliau jadi Kemenhan terus jadi ruang kerja di Hambalang itu kan Pak Prabowo tuh heroik ya. Iya. Terus juga dua pamannya yang gugur gitu Betul. ya. Terus kalau kita lihat teman-teman Gerindra ketika pembekalan itu ya, ada ruang Subianto gitu ya. Jadi saya kira mungkin spirit itu dibawa dan ketum-ketum koalisi ini juga mengamini lah. Gitu. Iya. Saya kira mungkin ya gampang juga disimbolisasi gitu loh, Mas Iya. Doni. Jadi nggak terlalu mendalam juga, teman-teman langsung mungkin lihat, oh ya merah putih. Iya, Pakai iya. pin merah Oh, putih. iya, pasti. Kalau ini boleh Iya kan? belah dadaku gitu. Mas Nyarwi, dari aspek komunikasi, tentu Iya. Pak Prabowo ingin ada pesan yang mudah dipahami oleh seluruh orang Indonesia dari manapun, dari segala lapisan, strata, dan sosial. Artinya ketika memilih simbol ini, mampukah juga menjadi perekat kebersamaan koalisi yang gemuk ini dalam satu perahu namanya Kabinet Merah Putih? Saya kira justru itu yang pengen diinginkan Pak Prabowo. Coba kita baca ya dari buku Pak Prabowo ya. Pak Prabowo ini kan juga intelektual loh, jangan lupa. Dan lahir dari keluarga intelektual. Dan pembaca buku loh. Pembaca buku Yang mana juga. nih paradoks? Ada kepemimpinan militer, militer, ada satu militer, dua. ya. Ada Ya. tiga, Setelah empat itu, iya ada paradok Paradoks. Indonesia. Iya. Jadi saya kira background mendirikan partai politik, berkiprah dalam politik itu punya alasan. Yes. Bukan sekedar berpolitik hanya untuk meraih kekuasaan, tapi politik untuk mewujudkan mimpi kan gitu, mimpi tentang Indonesia kan gitu. Nah, di situ yang saya lihat ya dengan semua kebiasaan baca geopolitik, bahkan menjadi pelaku lapangan ketika masa muda di militer gitu Iya. ya. Itu saya kira bentuk karakter beliau itu. Sehingga ketika bicara visi merah putih, saya sendiri itu mendengar sebenarnya, wah ini luar biasa. Ya, kenapa? Karena bayangkan di era yang orang sudah anak-anak Gen Z, Gen milenial kalau suruh baca buku sejarah itu udah sulit gitu ya. Kemudian ditarik ke masa transisi kemerdekaan ya, kemudian imajinasinya.
Jadi kabinet yang pengen membentuk bangsa menjadi bangsa yang maju, bangsa petarung gitu loh. Bangsa yang secara geopolitik kita makin dihargai di berbagai belahan dunia. Itu semangat zaman perang fisik, revolusi. Kalau kita tarik sekarang, sama musuh bersama kita itu adalah kemiskinan, kebodohan dan sebagainya kan? Iya, itu tetap perlu semangat revolusioner begitu. Betul, itu satu di dalam domestik gitu ya. Kemudian di internasional, musuhnya makin tidak jelas karena musuhnya adalah uncertainty. Musuhnya adalah disrupsi. Kita tidak lagi dalam geopolitik internasional yang ada blok, multipolar, enggak lagi. Tapi ketidakpastian itu sendiri, bayangkan Anda kita semua berhadapan dengan enemy yang itu tidak pasti bentuknya, tidak pasti ada di mana, tidak pasti apa bentuk, potensi aninya. Nah, abstrak, itu abstrak. Jadi ini saya kira kabinet yang disiapkan memang untuk bertarung di tengah situasi yang dalam sesulit apapun. Makanya ingat ya, di pidatonya itu kan ada diselipkan ya, termasuk bangsa Indonesia itu, anak Indonesia harus hebat memikirkan, mencari solusi apa yang tidak pernah bisa diselesaikan, apa yang tidak pernah dipikirkan. Itu artinya kan kreatif ya. Dalam berbagai kebijakan politik itu ada konsep namanya political planner. Bukan berarti political planner itu para pengusaha berpolitik, tidak. Maksudnya tidak itu. Tetapi adalah inovasi-inovasi dalam politik ya, dalam berbagai kebijakan, dalam berbagai agenda-agenda yang makro sifatnya, entah kebijakan kebangsaan, kebijakan pemerintahan atau yang itu untuk menyelesaikan solusi. Padahal masalah yang dihadapi tidak menentu. Nah, di sini butuh energi kreatif, butuh inovasi di situ. Nah, saya lihat kabinet Merah Putih itu platform nyawanya ada di sana. Nah, cuma balik lagi, ini kan dia harus kalau dalam leadership itu tim yang bisa punya performa kinerja tinggi, tim yang luar biasa handal. Nah, ini kan balik lagi ke background Pak Prabowo kan, yang udah lama di Kopassus, ya kan, yang slogannya apa coba? Biasanya kan lebih baik pulang tinggal nama kan, ya daripada gagal. Nah, itu contoh. Ini kan luar biasa. Kalau Pak Prabowo nggak usah kita ragukan. Tapi pertanyaan Anda tadi, saya meminjam statementnya Mas Nyarwi, Mas Sirot, bagaimana dengan penumpang perahu kabinet ini, para menteri dan wakil menterinya, sama nggak semangatnya, merah putihnya, levelnya sama nggak? Nanti Anda harus jawab, tapi kita rehat dulu ya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di NTV Prime Dialog. Terima kasih masih bersama kami NTV Prime Dialog. Kita lanjutkan diskusi kita. Ada Nyarwi Ahmad, pengamat komunikasi, pakar komunikasi politik UGM Yogyakarta, dan juga Muhammad Sirot, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Pertanyaan ini sebenarnya pinjam statementnya Mas Nyarwi, Mas Sirot. Tentang seberapa merah putih para menteri dan wakil menteri. Kalau nahkodanya itu sudah sangat nasionalis, tetapi pasukannya, nasionalismenya, ya saya tidak mempertanyakan, tetapi kita harus kritisi juga ya. Tidak sama dengan nahkodanya, takutnya malah nanti gerakannya tidak lincah gitu. Sebagian besar atau sebagian menteri Pak Prabowo itu adalah menteri Pak Jokowi yang jadi champion. Betul ya, Mas ya? Jadi misalnya beliau kagum dengan Pak Tito. Karena setiap minggu itu mengamati harga cabai gitu. Kayak Pak Harto dulu. Cuman weekly pakai Zoom. Ini kan orang ini dipanggil lagi sama Pak Prabowo. Bedanya kalau Pak Harto kan Pak Harmoko ngomong harga cabai. Pokoknya ini kan selesai dunia dan berita laporan khusus. Ini menurut petunjuk Bapak Presiden. Jadi pelaku-pelaku yang menurut saya itu memang proven ya. Terus misalnya Pak Budi Gunadi Sadikin. Pokoknya semua nih yang bagus-bagus diambil lagi. Ya, proven Pak Erik gitu ya. Jadi dengan segala kelemahan-kelemahan diambil lagi. Dan itu pasti merah putih. Karena proven untuk bangsa. Nah yang kedua ini memang kita lihat kan dari partai. Partai ini jangan kita anggap mereka misalnya permisif atau misalnya untuk ambil untung. Saya kira partai itu kan kelompok yang memang sah untuk mengelola negeri ini dan melalui mekanisme kenegaraan gitu. Jadi pasti merah putih gitu. Entah misalnya merah putih buat parsialnya, tapi kan ada komandonya gitu. Ada presiden di situ, ada rule of the game gitu ya. Kuncinya di presidennya sebenarnya. Ya, kita berharap banyak lah legasinya Pak Jokowi diteruskan oleh Pak Prabowo, dan dengan metode Pak Prabowo ya, yang benar-benar ditransformasikan itu ya. Orang yang masuk dipilih betul-betul, dikombinasikan dan semua pihak diajak. Ya, mungkin ini juga makna merah putih, Bang Nyarwi. Jadi bagian Indonesia lah, Indonesia banget gitu. Bukan hanya kelompok dia gitu, tapi semua. Bahkan PDIP dengan Nasdem yang secara jelas kita lihat tidak masuk ke kabinet, tapi kan kalimatnya bagus. Kami mendukung pemerintahan Pak Prabowo, tapi di DPR. Itu kalimat menurut saya baru kali ini tuh ada.
Karena apa? Karena pendekatannya memang pendekatan kebangsaan nasionalis, sehingga respon dari para pihak ya, tanda petik ya lawan politik, walaupun Pak Prabowo tidak pernah ingin menggunakan kata itu, senada gitu. Ya, Saya kira itu awal yang baik gitu Pak. Ya, cuma mungkin perlu ada kriteria lebih konkret ya, Mas Nyarwi. Merah putihnya seorang menteri atau wamen itu indikatornya apa? Yang sederhana aja menurut Anda. Saya kira itu sudah disampaikan dalam pidatonya Pak Prabowo waktu setelah diangkat sumpah janji. Ya itu ditekankan berkali-kali. Ya, saya itu pernah nulis beberapa artikel ya, termasuk tentang Pak Prabowo juga, Kang Sirot ya. Di situ saya bahkan termasuk tipe pemimpin populis, tapi populis nasionalis, ya kan. Nah kalau dalam kampanye, fenomena kampanye dan seterusnya itu wajar dan itu sering kita lihat. Nah ini ketika di pemerintahan saja tidak ada yang berubah dari Pak Prabowo ini. Jadi pidatonya itu sangat populis. Coba kita lihat pakai analisis isi pidatonya selama hampir 1 jam. Kata rakyat itu lebih banyak dibahas, disebutkan dibandingkan yang lain. Bahkan yang dikritik elitnya sendiri, yang juga otomatis anak-anak buahnya sendiri kalau di eksekutif kan gitu. Diingatkan kan gitu. Mulai dari soal korupsi, mulai dari bekerja harus melayat, bahkan didahului. Negara ini ada itu siapa? Dulu kita berjuang, kita dikasih makan sama rakyat, bayangkan. Itu luar biasa loh ya, luar biasa. Walaupun saya yakin beliau-beliau kalau mungkin di internal di partainya maupun dulu ketika masih jadi jenderal di lapangan di mata anak buahnya, itu saya kira sering disampaikan hal seperti itu. Tetapi ini kan menarik imajinasi para elit bahwa Indonesia itu ada karena dukungan rakyat dan kita akan katakanlah kira-kira ya menjadikan bangsa ini kuat. Siapa sih yang harus dilayani? Makanya ambisi boleh dibilang targetnya ambisius nih, Mas Doni. Bayangkan 0% poverty. Itu kan sering ada guyon kan, di dalam konstitusi kita itu kan orang miskin terlantar dan lain-lain kan dipelihara negara. Bagi orang yang sinis, ya dipelihara dipertahankan supaya tetap ada kan gitu. Tetapi kan ini zero itu artinya sampai dia nggak ada gitu loh. Nah itu kan ambisius banget. Dan ini bagus ya. Tapi kalau lihat visi Indonesia Emas, menurut saya itu perlu, itu penting karena keberlanjutan juga kan. Nah satu lagi saya mau ngomong keberlanjutan. Kenapa merah putih ini kaitannya dengan itu? Di berbagai paradigma global hari ini ya itu adalah diwarnai dengan uncertainty, diwarnai dengan disruption dan lain-lain ya. Orang itu punya kesepakatan ini tidak saja di kalangan akademisi, para praktisi juga hampir sama dengan satu kata kunci pentingnya apa? Sustainability, keberlanjutan. Maka saya tidak heran kita cek aja di beberapa politik ya, fenomena politik itu tema-tema tokoh-tokoh dari yang mengusung tema keberlanjutan itu lebih peluangnya besar untuk menang. Karena publik itu butuh kepastian. Masyarakat butuh kepastian. Betul. Di tengah ketidakpastian. Nah, Pak Prabowo itu berusaha menekankan itu saya lihat. Termasuk dengan merah putihnya adalah kabinet ini itu mestinya kabinet yang mampu menjawab gitu ya. Berbagai hal dengan ancaman yang datang dari ketidakpastian itu. Kan gitu. Nah, dari potensi-potensi yang kemudian bisa menjadikan bangsa ini berhenti, stuck. Contoh saja ekonomi misalnya. Kita nggak bisa bergerak lebih dari 5%. Bahkan dia bisa melompat. Makanya di zaman Pak Jokowi kan ada ambisi misalnya keluar dari middle income third country. Tapi kita hari ini kan misalnya di banyak kelas menengah muncul skeptisisme kan. Wah ini masih susah nih lapangan kerja dan seterusnya. Nah di sini saya lihat Pak Prabowo berusaha memberikan nilai-nilai bahwa kita bekerja menghadapi masalah yang sudah di depan mata kita. Di nasional ini, di internasional ini. Nah ini yang saya lihat membutuhkan kekompakan. Makanya ini kabinet yang besar, kabinet jumbo. Tapi kalau energinya besar itu bilang jumbo lihat saya gitu sih. Bukan loh. Tadi lihat ke sana juga Gagah ya. Cuma artinya gini, kalau jumbo kemudian ibarat kita pakai analog yang klasik mobil lah. Kalau cc-nya gede dan kemudian pada arena yang tepat, energinya jelas dibutuhkan. Iya. Ya kan? Itu yang penting bukan bodinya saja yang besar tapi CC mesinnya. Iya, kemampuan dia dalam bekerja. Ya, artinya Kang Sirot, diharapkan dengan menteri dan wakil menteri yang sebanyak ini, itu CC-nya, powernya lebih kuat. Nah, ini ada yang menarik. Saya minta komentar Kang Sirot soal metrik ini loh. Zaman dulu kan, sampai sekarang tetap aja menyusun kabinet itu kan pasti aspek misalnya Jawa, luar Jawa, ya kan, etnis, keterwakilan, suku gitu kan. Nah itu juga merah putih ya, yang kalau kita lihat di kabinet merah putih sekarang ya, gimana komentarnya? Ya misalnya Pak Natalius Pigai mewakili Bang Balil kan juga mewakili gitu. Terus mungkin Bang Maman Abdurrahman ya kan bicara beliau mewakili 2 kriteria. Yang pertama itu mewakili Kalimantan dan yang kedua itu kan kita dengar yang 98 ini Trisakti ya.
Pak Prabowo kan kadang-kadang dikait-kaitkan Ditarik-tarik terus soal menyebutkan itu. kan, jadi mewakili itu. Artinya beliau serius menghandle ini. Dan jangan lupa ya, sebelum ada pelantikan, sebelum ada pergantian dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu kalau nggak salah ya DPR MPR kita nih, Mas Arwi, jadi mereka itu melakukan pencabutan TAP MPRS ya. Ya. Pak Soekarno terlibat terhadap atau pembelaan terhadap komunis, terus Pak Harto terhadap KKN. Ya. Ini dua pendekatan dua keputusan yang sama-sama menurut saya itu merah putih banget. Jadi menghilangkan dendam di antara elit loh. Ya, Kalau di ya, rakyat ya. mungkin sudah nggak ada ya. Ya, ya. Tapi di elit ini ya, misalnya masih keturunannya gitu ya, ini dihilangkan gitu. Sehingga saya melihat itu, contoh misalnya Mbak Puan itu selfie gitu. Jadi kelihatan sekali mukanya itu jernih gitu, ikhlas gitu, tampak senang sekali dengan Pak Prabowo ya. Dan kita perhatikan ya, waktu kalau nggak salah pemilu 2014 atau 2019 ya, KMP dulu ya. Itu kan ada tarik menarik ya Ketua DPR. Mbak Puan kan langsung lancar tuh. Pada itu Pak Bang Hasto sudah sudah mewanti-wanti, tolong jangan ini. Itu lancar aja tuh. Kan jadi menurut saya ada hal yang sangat krusial ya. Jadi Pak Prabowo tuh tahu bahwa ini milik negara, ini milik bareng-bareng ya. Kita harus punya visi yang sama, yang besar yang sama, hilangkan perbedaan gitu ya. Pupuk kebersamaan. Di luar ini yang berbahaya nih. Jangan-jangan kita nih kalau akur aja belum tentu ATHG ini datang terus kita bisa aman gitu. Tapi kalau kita rukun, nah mungkin modalnya lebih bagus, lebih kuat. Kita pengalaman ya, pengalaman mungkin dalam kontestasi politik itu sangat keras, sangat tajam sehingga untuk bersatu merekatkan kembali sangat terluka, orang perlu waktu lama. Tapi yang kita pelajari dari Pak Jokowi, kemudian mengajak Pak Prabowo masuk dalam kabinet, kemudian keberlanjutan, lihat Pak Prabowo transisinya dari Pak Jokowi itu luar biasa indah menurut saya. Dari aspek komunikasi juga menarik ya secara visual. Kira-kira Kang Sirot, pesan apa yang harus ditangkap, diterjemahkan oleh masyarakat awam ini secara sederhana tentang elitnya yang bisa menerjemahkan perbedaan tapi bisa bersatu demi kepentingan bangsa? Tadi menghilangkan hal sekat kecil, gotong royong, nasionalisme, ya kan, merah putih yang pertama. Jadi semua itu hilang gitu. Semua, jadi gini, jangan gampang kita berburuk sangka ketika ada kelompok lain beda partai terus menganggapan bahwa mereka hanya mementingkan dirinya. Mungkin cara pandangnya berbeda atau memang kelompoknya sumbernya berbeda. Sebenarnya mungkin beda kebiasaan, dan Pak Prabowo itu kan dulu ya Partai mungkin, yang mana sih yang mau dibicarain? ya mungkin ini ada teman-teman yang tidak mau bergabung di kabinet, tetapi kan anggap bahwa mereka juga ingin punya dignity cara sendiri. Contoh misalnya Pak Surya Paloh ya, saya salut loh itu. Bagus, buat saya bagus sekali gitu. Ya kami kan bukan kelompok partai yang berjuang bersama dengan Pak Prabowo. Jadi reasoningnya tuh bagus, dan pada saat ketemu ya gesturnya tuh Bang nggak ada tuh promosi tuh Bang Surya. Jadi itu juga menambah dignity buat pengikut-pengikutnya, ya kan. Dan Pak Prabowo tidak merasa ditinggalkan atau bagaimana, tetap hubungan kenegaraan kebangsaan dilakukan gitu kan, silaturahmi tetap jalan. Ini menjadi contoh buat teman-teman atau pengikut ya, seperti kami misalnya. Saya pengagum Pak Prabowo dari dulu, menurut saya betul ya. Tidak ada yang berubah dari beliau. Bahkan kadang-kadang saya muncul lagi kebanggaan, tuh kan bener pilihan gua, tuh kan bener, bagus kan gitu. Ya tapi memang waktulah yang menentukan. Sekarang ini kita melihat ya Pak Prabowo ini ya memang dibutuhkan oleh bangsa ini. Gitu. Oke, sepakat. Sekarang Mas Nyarwi, bagaimana merah putih itu diimplementasikan dalam bentuk konkret? Artinya kalau kita hanya bicara di tataran wacana narasi merah putih, kita firm semua sepakat, ya kan? Tapi merah putih itu harus jadi modalitas utama ketika nanti masyarakat tidak kekurangan bahan pangan, ya, bahan bakar minyak kemudian tersedia di mana-mana, meski harganya tentu kita mengikuti perkembangan harga pasar nasional, misalnya begitu. Nah, konkretnya seperti apa kira-kira yang harus diterimakan para menteri dan wamen ini? Ya, saya kira banyak sekali itu, Don. Saya contohkan ya, misalnya terkait tadi singgung terkait polarisasi. Kalau bicara merah putih, polarisasi itu nggak ada. Kita itu satu bangsa. Saya tuh beberapa kali kalau diskusi di kelas, itu saya bedakan dengan retorika politik. Misalnya begini, Sumpah Pemuda itu bagaimana? Satu nusa, satu bangsa, dan seterusnya kan. Nah, tapi faktanya bagaimana? Apakah kita satu bahasa? Tidak. Apakah kalau dibilang secara sosiologis, satu nusa, satu bangsa, nation, kita semua multi bangsa. Betul. Tetapi itu secara sosiologis. Tapi secara politik kita satu bangsa. Artinya apa? Artinya cleavage atau pembelahan itu secara sosiologis selalu ada, tetapi semangat politik kita selalu mengatakan. Berarti tidak usah disama-samakan dong ya?
Kita kan berbeda wajar. Iya kan makanya diversity. Kita Iya. Bhinneka Tunggal Ika Nggak tadi usah kamu bilang. diseragamkan kan? Betul. Iya, kita kan tapi semangatnya semangat menjadi satu Kesatuan. bangsa Iya, kan satu gitu. bangsa, Nah, iya. itu contoh gitu polarisasi itu nggak ada. Nah, untuk ke sana, ya kemarin kita kan selama sekian puluh tahun, sekian satu dekade paling nggak selama pemilu, itu kan kebencian luar biasa. Ya. Itu imbas dari kampanye dan imbas dari berbagai hal. Nah, kebencian sekarang harus pelan-pelan dihilangkan. Kan gitu. Karena semangatnya merah putih. Iya, iya. Kan gitu. Nah, terus itu pada level secara sosial, secara kultural dan seterusnya. Kita ngomong secara ekonomi misalnya. Gap bagaimana? Ya. Apakah misalnya terjadi ya misalnya peningkatan kesejahteraan? Kan kalau kita bicara dasar konstitusi kita, itu kan termasuk tujuan bernegara kan disebutkan, termasuk di sana membangun kesejahteraan umum dan seterusnya ya. Nah, pertanyaannya kesejahteraan ini sekarang masih terjadi kesenjangan apa tidak? Kan gitu. Nah, kalau merah putih berarti apa? Makanya di pidato Prabowo kita tidak ingin, lihat Ya. tidak ingin ada anak kita mau berangkat sekolah dan seterusnya itu. Itu luar biasa itu. Ya, itu artinya kalau kita lihat semangatnya merah putih udah di pidato Dan itu. mengambil contoh konkret nyata ya. Iya, ada Apa yang- tukang beca umur 30, 70 tahun masih beca. Iya, iya. Mestinya kalau di merah putih kan nggak Fakta begitu kan menyakitkan. gitu. Contohnya begitu. Gak apa-apa masih beca tapi jadi pengusaha beca. Nah, itu lain lagi. Tapi kalau dia naik becak pakai keringat ini kemudian per hari nggak bisa makan juga, nah itu kan repot lagi kan gitu. Nah, hal seperti ini itu nyata gitu ya. Terus kemudian katakanlah kemudahan dalam berusaha dan lain-lain. Artinya kan ini juga harus menumbuhkan ya. Terus kemudian daya kompetisi. Makanya ada kebijakan hilirisasi, industrialisasi dan seterusnya. Ini merah putih banget gitu loh. Nah, ini yang mestinya harus diterjemahkan. Iya. Kan gitu. Orang misalnya dulu berdebat otonomi desentralisasi. Itu apa impactnya atau dampaknya ke pertumbuhan di wilayah dan lain-lain di masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau itu belum maksimal berarti belum merah putih kan gitu. Nah, mestinya kan dimaksimalkan. Jadi Pak Tito itu nggak hanya sibuk berpikir soal inflasi saja gitu loh. Tapi sudah memikirkan beyond itu kan gitu. Iya, Dibantuin Kang Bima Arya lah benar-benar. Nah, maksud saya kan itu. Jadi kita itu selama ini kan masih bergerak ibaratnya di isu-isu yang masih sifatnya yang memproteksi diri. Kita belum melangkah lebih jauh gitu loh. Iya, Belum istilahnya kalau meminjam zamannya Pak Harto itu kabinetnya itu belum nggak sampai lepas landas gitu. Mau take off aja nggak bisa-bisa Ya gitu. kan memang visinya cuma mengantarkan ke Pintu gerbang kemerdekaan. Pintu gerbang. Setelah itu bagaimana? Ya, urusan masuk di pintu itu urusan kabinet berikutnya. Kang Sirat, ada yang saya suka nih, yang menarik nih. Pada waktu acara pelantikan presiden dan wakil presiden. Seingat saya, baru pertama presiden dilantik itu mengenakan busana yang Nusantara banget. Ya. Ya, tidak pakai jas ala barat gitu ya. Ya. Dan ini seingat saya nggak tahu ya, apakah itu betul, tolong dicek ya kan. Betawi kalau Iya, nggak salah. jadi ada kain. Itu kan kultur Melayu kita ya, yang menurut saya mungkin Pak Prabowo juga ingin semangat merah putih itu termasuk bagaimana kita orang Indonesia bangga punya budaya, punya apa ya istilahnya sebagai orang Nusantara ini kan yang harus kita bawa ke luar negeri. Karena Pak Prabowo kan bicara tentang geopolitik, ya kan, situasi luar bagaimana. Nah, itu mungkin nggak bisa jadi modalitas utama sebagai orang Indonesia 5 tahun ke depan, itu kita tingkatkan kebanggaan nasional itu. Jadi saya kira yang kita agak terganggu ya pasca reformasi dan globalisasi ini kan sebenarnya jati diri bangsa kita ini. Jati diri, ya. Agak tergerus ya. Ya kita harus mengakui misalnya demokrasi yang kita kenal sekarang ini kan demokrasi yang quote and quote ultra liberal ya. Sebenarnya kan desain Pancasila tuh nggak gitu-gitu banget sebenarnya. Ya silahkan dijelaskan oleh pakar-pakar politik lah. Nah terus juga masalah tadi jati diri dari misalnya kultur ya. Pak Prabowo ya yang ramah ya. Terus kalau orang Sunda bilang kan somea HDK Sema. Kita tuh ke tamu tuh bagus Artinya? banget. Ya ramah terhadap tamu. Ya. Orang-orang luar negeri datang ke Bali itu bukan hanya lingkungannya atau wisatanya yang indah, tapi orangnya ini Betul. yang sulit mereka cari di destinasi wisata dunia yang lain gitu. Pak Prabowo kemarin dengan pakaian yang tadi khas tadi ya, ada ke bawahnya itu kalau nggak salah pakai yang ala Betawi atau apa gitu. Menyambut tamu satu persatu loh. Berdiri. Padahal itu bukan level presiden pada waktu itu kan. Si tamunya itu ada yang mungkin menteri dalam negeri, ada mungkin menteri pertahanan, tapi dia sambut betul-betul. Itu kan satu contoh yang baik ya. Dan saya kira ini pertanda. Satu lagi itu desainnya dari Mas Didit itu ya. Kita lihat tuh hijau ya. Jadi ruang gedung MPR itu benar-benar hijau asri ya. Benar-benar ya ada ton Jawa sih saya lihat, ada melati atau apa ya. Jadi ada kesan itu teduh, adem gitu.
Itu bagus sekali itu secara visual. Mungkin teman-teman yang belajar budaya jauh lebih ngerti lah. Tapi saya sebagai orang awam aja gitu, Mas Doni, saya menikmati sekali gitu dari kemarin. Apalagi kontennya Pak Prabowo ya begitu menggebu-gebu gitu, semangat ya. Dan sesuai dengan karakter beliau ya, belak-belakan gitu ya. Kita bisa membohongi dengan statistik, tapi tidak dengan kenyataan. Waduh, itu Oh, dalam ya. Iya, kita berjuang buat rakyat, bukan untuk kerabat. Itu bukan, bahkan dirinya juga mungkin kesinggung. Kalau misalnya Makanya tadi saya bilang niatnya untuk pidatonya itu kerabat sangat gitu loh. populis sekali. Iya, Iya, jadi iya. jadi autokritik yang dilakukan jujur. Jadi dia tuh ngakui gitu ya. Saya pernah dalam satu sesi leadership course yang beliau bilang gitu ya. Udahlah, kalau bisnis kita tahu, tapi jangan kebangetan gitu. Misalnya markup ya, ya 30%, 40% masih wajar lah. Iya. Ini masa markup 50%, 1000% kata dia. Kan katanya oli pembangunan. Nah itu, jadi misalnya dia bangun ya di Unhan itu, beliau cerita saya bangun gedung ini atau rumah sakit ya di Kemenhan gitu. Kalau misalnya dia bilang ada 1 miliar, saya bisa bangun dengan 400 juta gitu. Polanya Pak Prabowo udah tahu gitu, sampai begitu. Jadi dia real bisa melakukan simplifikasi, penghematan yang dia lakukan sendiri. Itulah seorang pemimpin, apalagi di bidang politik ya, Mas Nyarwi, Kang Sirot. Ya. Dia harus selesai dengan dirinya Sendiri. Nah, Jadi itu. dia tidak cari makan di situ. Ya. Iya kan? Nah, Anda yakin nggak nih Kang, ketika presidennya sudah merah putih banget, dia bisa turunkan itu semangat yang sama dan tidak makan dari APBN, ya kata presiden kepada masyarakat termasuk menteri-menterinya. Bisa sama nggak menteri-menterinya? Kan begini ya, kepemimpinan itu kan pasti ada teladan. Kita berharap ya, dan itu kita disinggung yakin. di ikan busuk dari kepala. Dari kepala, itu kalimat di-quote oleh banyak media saya kira. Jadi keteladanan Pak Prabowo ini kita harapkan lah teman-teman menteri, ya wakil menteri dan juga mungkin pejabat-pejabat lain tinggi yang lain juga mengikut. Tapi Pak Prabowo kan selalu meng-underline ya bahwa bisnis oke, ambil untung oke, tapi jangan keterlaluan gitu. Beda dengan bahasa-bahasa yang menurut saya itu agak-agak munafik ya, hipokrit gitu. Jadi ditutup itu. Kalau Pak Prabowo terbuka, gitu, dia tahu tuh misalnya penjara suka miskin gitu. Apaan penjara suka miskin? Nanti ngontrak katanya di sebelahnya. sebelah penjara. Gua bikin aja nanti penjara di Maluku sana gitu. Pak Prabowo bilang begitu, Bang Nyarwi. Jangan keras-keras, Kang. Maksudnya beliau ini itu kalau dibuka banyak. Saya nggak ikutan. ya misalnya ya beliau ungkap kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi beliau tahu loh kebusukan-kebusukan negeri ini. Dan beliau tidak menutup, tapi beliau perbaiki. Ini contoh misalnya kan. Nah, dalam hal yang sifatnya begitu dia paham. Wah saya bangun aja nih penjara yang benar-benar susah nih koruptor kayak gitu. Dalam beberapa sesi saya lihat juga ya, yang dalam pemateri itu serius sekali. Jadi ada satu pojok kitchen gitu ya, ada Pak Andi itu, yang ketua pansel KPK dan BPKB. Ini si bos nyuruh gua nih harus strong, harus siap-siap kita habisin aja nih semua, belak-belakan gitu. Pak ST Burhanuddin. Berapa kasus kan yang prestatif di zaman Pak Jokowi kan, ratusan triliun yang kemarin ya. Kerugian 15 triliun ya yang itu, tapi dia pakai model kerugian lingkungan ini kan, dieksplorasi oleh guru besar IPB itu. Jadi 400 triliun kan. Sampai itu masyarakat tuh sampai gedek banget kan pelakunya ya, yang artis itu gitu. Itu merubah semangat menambah semangat orang-orang bahwa ini negara ini masih punya harapan gitu. Dipertahankan itu dia kata kuncinya, hope. Harapan. Dan harapan itu, Mas Nyarwi, harus bisa dikonkretkan dalam bentuk simbol, diksi, narasi. Setuju ya? Oke. Nah, kita pertajam soal itu di segmen berikutnya. Kita rehat dulu Bapak-Bapak sekalian. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, saya ajak Anda kembali untuk menyimak sekilas pidato Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat.
Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Saudara-saudara sekalian, masih ada saudara-saudara kita usianya di atas 70 tahun masih menarik becak. Ini bukan ciri-ciri bangsa yang merdeka. Hanya kalau kita bisa wujudkan itu, kalau kita bisa wujudkan keadaan di mana rakyat kita sungguh-sungguh merasa dan menikmati kemerdekaan, baru boleh kita sungguh-sungguh puas dan bangga dengan prestasi Indonesia merdeka. Meski tidak boleh disamakan, tetapi saya ingat gaya retorika beliau mirip dengan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Dan itu sudah lama kita tidak lihat atau dengarkan gaya pidato dengan retorik seperti itu yang dilakukan oleh para pemimpin atau kepala negara di Indonesia. Ini pendapat saya. Nah, terkait dengan kepakaran Anda, Mas Nyarwi, soal pemilihan diksi, ya, narasi dan sebagainya, seorang pemimpin harus mampu menarasikan ide visinya dengan baik. Anda melihat kalau kita kaitkan dengan cuplikan rekaman pidato Presiden tadi seperti apa? Yang pertama ya, saya setuju, kita merindukan sosok pemimpin yang seperti itu hari ini. Karena memang ini bukan sekedar, kan Pak Prabowo sendiri otokritik ya. Ya, jadi betul. mungkin jangan nomor-nomor katanya. Iya. Ya kan? Iya. Artinya jangan hanya cuma bisa ngomong. Iya. Nah, saya lihat Pak Prabowo ini bukan hanya beretorikanya canggih, berargumen canggih, tetapi juga dia sudah merefleksikan perjalanan itu. Dia membaca berdasarkan realitas yang dia alami, yang dia selami. Nah, kalau kita ingat, itu kan tipe pemimpin yang juga tahun 45 kayak Bung Karno itu juga. Pemimpin aktivis pergerakan yang pernah merasakan penjara ke penjara. Ya. Punya ide yang otentik. Sama otentisitas Pak Prabowo ini saya lihat tinggi. Originalitas idenya juga, kita lihat tadi pidato tanpa teks kan, seperti itu. Dan ini tipe gitu ya, bukan hanya dia bagus dalam menyampaikan retorika saja gitu. Orang menyebutnya populis retorik ya, retorika yang populis, bahkan nasionalis kalau kita bicara Indonesia ya. Jadi tetapi salah satu kekuatan pemimpin itu bukan sekedar kekuasaan, itu dimiliki karena dia mengendalikan resources publik. Ya, misalnya kalau presiden kan panglima tertinggi ya dan lain-lain gitu ya. Tetapi kekuatan persuasi. Ini sering disampaikan oleh Nukstad ya, orang yang menulis presidential power. Jadi inti kekuatan presiden sesungguhnya adalah persuasi. Persuasi ini ada banyak dan menggerakkan. Kalau bahasa leadership sekarang, leader transformative leader. Menggerakkan bukan dengan ketakutan loh ya. Misalnya dipecat tidak, tapi dengan spirit, dengan semangat. Dan ini dengan retorika. Jadi Pak Prabowo pengen menggerakkan seluruh bangsa Indonesia. Ya, elit-elit Indonesia, kalian direksinya ke sini loh, gitu ya. Ini kita melayani rakyat. Kita pengen jadi bangsa ini. Dan masih masuk di kalangan Gen Z ya. Dan masuk juga. Iya. Apalagi Pak Prabowo dengan stylenya yang gemoy lucu kan, Gen Z juga suka kan gitu. Iya. Nah yang seperti ini. Iya, Jadi, itu tadi Anda katakan ini orisinal ya. Seorang Orisinal. jenderal TNI tidak malu untuk melakukan hal seperti itu. karena bahasanya dari sisi pilihan linguistik kita loh. Kita itu artinya semuanya. Kita bertanggung jawab semuanya kan gitu. Artinya apa? Kita merefleksikan. Kan sering disampaikan. Kita jangan malu mengakui berbagai kelemahan, kebocoran. Di kalimat pidatonya kan kelihatan sekali di situ. Dan di situ begitu kata pakai saya, itu kan ada dia hanya pakai termasuk ya pakai kata ini saya catat ya. Dia itu pengen merangkul bahasanya, ya merangkul
seluruh ya dari saya mengajak ya cendekiawan. Nah ini, ini teksnya. Saya mengajak, kata saya ya, mengajak kita semua. Saya mengajak kita kan gitu. Mari kita berani melihat kenyataan, nggak boleh dan seterusnya. Nah, terus mengajak semua para tokoh cendekiawan dan seterusnya. Itu merah putihnya di sana dari berbagai ini. Jadi kalau kita lihat apa namanya istilahnya retorikanya, itu retorika yang dia pengen menggerakkan. Ya, ini populis bukan populis anti elit. Dia mengkritik elit ya, karena dia bagian dari elit. Bagian dari elit. Dan dia sedang ada di kekuasaan juga. Betul. Tetapi apa? Untuk menggerakkan elit gitu ya, mendekat kembali pada yang selama ini ditakutkan oleh para orang-orang pemikir gerakan demokrasi. Elit yang makin menjauh dari rakyat. Bayangkan, ya ini bagian dari elit, ya. Kemudian berusaha dengan retorika populisnya menggerakkan elit untuk melayani rakyat, untuk mendekat kepada rakyat, jangan jauh-jauh dari rakyat. Karena Indonesia nggak mungkin eksis kan, disebut di awal kan, salah satu kontribusi besar adalah itu rakyat itu sendiri, masyarakat. Ini yang saya kira kalau ini berhasil, nah ini kan harus diterjemahkan, Don. Jadi dan itu muncul dalam sikap dan mentalitas. Dan ini saya kira, ini kan Pak Prabowo ini kabinet kerja ini PR-nya kan bukan hanya menata tata kelola kelembagaan, yang supaya dia jumbo tapi gesit dan efektif. Tuh kan gitu bilang ya. jumbo ya saya lagi. Oh enggak, karena yang ada di depan saya kamu itu. Nah gitu. Tetapi sekarang nggak boleh baperan. Iya nggak boleh. Kan, ya. Apalagi benci, juga apalagi benci. Oh iya nggak boleh. Kan gitu. Nah, Udah selesai dong. Udah selesai. Nah itu dengan apa yang lebih efektif, lebih produktif ya, itu outcome atau produk kerjanya bagus ya, kelihatan nyata, kontribusinya jelas. Dan bahkan kalau perlu itu mentransformasi budaya birokrasi dan pelayanan. Dan kita sama-sama jadi saksi ketika menteri belum diumumkan dan belum dilantik pun, Pak Prabowo sudah melakukan pembekalan, sudah melakukan upaya sinkronisasi, penyamaan visi. Tapi Anda yang mengenal Pak Prabowo secara langsung, apakah Pak Prabowo itu memang orangnya dia lugas, langsung bilang kalau misalnya maunya A, B, C, atau masih ada sekedar simbol-simbol ya yang harus diterjemahkan dengan baik oleh para pembantu-pembantunya. Pengalaman Anda seperti apa, Kang? Ya, saya kira simbol ada lah ya, Jawa. Tetap ya. Tapi kan kalau lihat dari kebiasaan beliau ini ya kan pernah pengalaman di militer, kalau kebanyakan kode susah juga ya. Iya. Tapi 08 tuh udah kode dari lama. Kode setelah Pak Luhut 07 ya. Ya. Tapi saya kira Pak Prabowo itu bernas, lugas ya dalam memimpin, jadi jelas gitu maunya kemana. Tetapi beliau ini pendengar yang baik. Yang saya dengar dari Pak Dadan Hindayani, kalau Pak Dadan Hindayani yang kepala Badan Gizi yang beberapa kali presentasi di depan beliau tuh nggak suka kalau kita tuh banyak ngebahas dari pendahuluan gitu ya, paragraf demi paragraf dibahas. Kamu sama-sama baca, aku sama-sama baca, kita sama-sama ngerti, problemnya apa, solusinya apa. Jadi kalau presentasi itu 3-5 slide gitu ya, beres gitu apa. Jadi taktikal. Nanti dia komparasi gitu loh. Mana yang terbaik, mana yang enggak gitu. Contoh misalnya ini Badan Penerimaan Negara ya. Kan itu sudah dibahas, sudah ditimpakan itu. Jadi ada mantan orang pajak di situ. Wah, kita siapkan semua, struktur udah siapin gitu. Tiba-tiba misalnya kan ada keinginan Bu Sri Mulyani kan dipakai lagi nih. Nah di situ kan ada apa ya? Ada masukan juga mungkin dari teman-teman di birokrasi. Ya kan ini berat ya, membelah bea cukai dengan pemasukan pajak ini dipisah gitu kan. Tapi yang Pak Prabowo lakukan dibarengi dengan 3 menteri, 1 kalau nggak salah birokrat yang prestatif ya, 1 jadi wamen. Saya lupa yang jadi wamen. Terus yang kedua Pak Anggito. Kalau orang awam nih, kalau ekonomi ini kan ada UI, UGM ya. Yang ini neoklasik gitu ya. Yang UGM ini kerakyatan gitu ya. Dibarengin sama Pak Anggito. 1 lagi itu Pak Thomas Juwandono yang 15 tahun mengelola keuangan Gerindra. Dan selalu dia champion loh. Selalu auditnya tuh paling bagus dibanding partai yang lain ya. Saya tahu gitu. Jadi cara dia menaruh orang ya. Jadi gini, manajemen strateginya jalan gitu ya. Kerangkanya jalan, kalau ini mentok, pakai orang dia, nempatin gitu. Jadi menurut saya ini cerdas itu cara ini. Baru 1 aja nih saya. Terus yang lihat yang lain mungkin kita harus ukur, tapi ini yang paling agak-agak berdarah juga kita. Seperti Dewan Pakar nih, Badan Penerimaan Negara ini agak tertunda misalnya. Tapi saya lihat keinginan Pak Prabowo untuk orientasinya pada goal ya. Gitu. Dan kita harus percaya, kenapa? Karena presiden yang tahu visinya dan mau dibawa kemana. Jadi kita harus percayakan itu. Ya, dengan tidak bermaksud
ragu, Ya. kita lihat 100 hari pertama bagaimana. Kalau memang ada yang harus kita kritisi secara proporsional. Nah, pertanyaan terakhir, sekaligus closing statement dari Anda berdua. Mas Nyarwi, dengan anggota kabinet yang terdiri dari menteri dan wakil menteri dan pejabat setingkat menteri itu, Anda yakin nggak merah putihnya Pak Prabowo bisa ditransformasikan ke para anggota kabinetnya agar sama-sama bisa merah putih mencapai tujuan? Saya yakin kalau Pak Prabowo sendiri kemudian berhasil ya mempersiapkan ya dari awal. Dalam artian kan pembekalan sudah Sudah ada. Ini kan pertama dalam sejarah kan. Betul. Menteri, dan itu sebenarnya yang benar ya begitu. Kenapa? Menteri itu di dalam konstitusi membantu presiden loh. Iya. Artinya harus jalan kan gitu. Menteri itu kalau di Amerika itu kan state secretary. Ya. Kalau di kita kemudian menjadi menteri. Iya. Dan karena kebiasaan feudalistik kita, kadang-kadang kementerian kayak kerajaan-kerajaan sendiri. Itu sebenarnya udah nggak bener itu. Itu yang bahaya. Kan gitu. Udah nggak zamannya juga. Udah nggak sekarang. zamannya Iya. juga kan gitu. Nah, ini yang saya kira itu membuat menjadikan lebih efektif, lebih efisien, lebih taktis, lebih gesit, lebih responsif, adaptif dan seterusnya. Ya, dan itu nggak hanya ada di retorika, tetapi dijalankan gitu loh, dipraktekkan, dikerjakannya, punya corporate culture-nya sama. Ya, dan presiden yang mengawasi langsung. Iya, dan ini yang saya dan mereport juga kan, dan harus ada report yang bagus kan gitu. Kalau kemampuan bekerjanya bagus, apa outcome yang disampaikannya bagus, didukung tata kelola, didukung budaya kerja gitu ya, Ya. didukung SDM yang memadai, saya kira itu sangat mungkin. Ya. Memang gini ya, dan ya, ini kan target yang ambisius. Jadi kalau kita menyampaikan keberhasilan itu kan ada parameternya. Iya. Ya, kalau kita ngomong misalnya contoh 100 hari kerja, pertumbuhan ekonomi 8%, ya saya kira nggak masuk akal. Iya, iya, Kan tapi gitu. nggak apa-apa. Bung Karno bilang target impian Iya. setinggi-tingginya, kalaupun jatuh di antara bintang. Iya, tapi dalam kondisi ekonomi sekarang, saya bukan ekonom, tapi tanya aja teman-teman ekonom. Ya, nanti gitu. kita diskusi sama ekonom lagi. Iya. Tapi minimal Kang Sirot, ada satu hal yang harus kita apresiasi. Harapan atau hope. Komentar Anda? Saya kira menteri yang sekarang ini harus dikontrol betul oleh Pak Prabowo. Jadi kalau yang Setuju itu. Pak Prabowo pernah ngomong, kami tujuannya merah putih. Tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan. Pokoknya tujuan baik merah putih. Kalau kalian setuju dengan visi saya, bareng sama saya. Itu di pelatihan itu ya. Tapi kalau kalian tidak, silahkan. Tapi jangan ganggu. Kalau kalian ganggu, akan saya lawan. Itu clear. Nah, saya harap itu juga terjadi kepada menteri-menteri pembantunya ini. Kan ini sudah dirangkul semua nih, ya kan? Yang di luar gak apa-apa ya. Tapi yang sudah masuk, ya harus dikatakan seperti itu. Dan saya yakin di dalam setelah di Hambalang, di Lembah Tidar itu juga akan dilakukan seperti itu. Gitu. Dan fokus pada program-program yang terbaik cepat itu ya. Pertama, makan bergizi gratis. Ya. Terus tadi ada untuk sekolah-sekolah ya, direnovasi. Terus ada medical check up buat rakyat ya. Jadi menaikkan hal-hal yang paling krusial dulu dan itu urgent, itu dilakukan tuh. Jadi ada 8 kalau nggak salah tuh program terbaik. prioritas. strategis Itu cepat, dulu, itu dulu yang dilakukan 100 hari itu. Dan itu harus semuanya fokus ke sana saya kira. Iya. Jadi resultnya dapat karena berdampak secara ekonomi juga. Gitu Pak Rudi. Ya, Gitu, saya kira. yang penting adalah kita kawal. Ya, jangan recokin dulu. Ya dong. Iya, kasih kesempatan. Iya, kasih Iya dong. kesempatan. Ya. Minimal ya didoakan minimal. Ya, didoakan. Dan kita doakan para menteri-menterinya Pak Prabowo itu kuat ya. Ya. Menghadapi spiritnya Pak Prabowo yang sepertinya baterainya nggak bisa habis. Mas Nyarwi, terima kasih. Kang Sirot, terima kasih. Siap. Ya, dan kita Siap. juga mengucapkan selamat bertugas kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan tentunya seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Selamat bertugas, selamat berjuang. Inilah akhir jumpa kita dalam NTV Prime Dialog. Sekaligus mengakhiri program NTV Prime edisi hari ini. Atas nama seluruh rekan-rekan redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Doni De Keizer berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara, merdeka!